Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Azka Mikaela Rianto dengan nomor urut 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita memujinya, kita bersyukur kepadanya karena atas rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, hidup dalam petunjuknya, dan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh dengan rahmat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim, yaitu sholat sebagai tiang agama dan penjaga akhlak. Kita semua tentu sudah mengetahui bahwa sholat adalah salah satu rukun Islam yang paling utama. Bahkan, sholat seringkali disebut dengan tiang agama, karena ia menjadi fondasi yang sangat kokoh dalam kehidupan seorang muslim. Salat adalah kewajiban yang Allah tetapkan bagi seorang yang beriman. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna sholata kunta 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Salat bukan hanya sekedar rutinitas fisik, namun ia adalah komunikasi langsung antara seorang hamba dan pencipta. Setiap gerakan dan bacaan salat mengandung pelajaran yang berharga untuk kita semua. Salat sebagai tiang agama. Jika kita merenungkan lebih dalam salat sebagai tiang agama memiliki makna yang sangat besar. Tiang adalah sesuatu yang kokoh dan menopang, sebagaimana sebuah bangunan yang runtuh jika tiangnya goyah. Demikian pula agama kita. Salat adalah tiang yang akan menjaga keutuhan agama kita. Tanpa salat, agama kita akan lemah, tanpa arah, dan mudah goyah dalam godaan dunia. Salat mengajarkan kita untuk disiplin, untuk taat kepada Allah, dan untuk mengingatnya dalam setiap waktu. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Walaqamis sholat talizikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surah At-Toha ayat 14. Sholat bukan hanya bentuk ibadah fisik, tetapi juga pengingat kita untuk terus menjaga hubungan kita dengan Allah. Setiap kali kita mendirikan sholat, kita menegakkan hubungan yang erat dengan Allah, yang pada gilirannya akan menjaga hati kita dari godaan dan kerusakan. Salat sebagai penjaga akhlak. Salat tidak hanya membentuk hubungan vertikal kita dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan horizontal kita dengan manusia. Salat yang khusyuk dan penuh penghayatan akan mempengaruhi akhlak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat dengan khusyuk, maka salatnya akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kita melaksanakan salat dengan sepenuh hati, kita akan selalu diajarkan untuk menjaga diri dari perbuatan buruk, dari kata-kata kasar, dan dari perbuatan yang tidak terpuji. Salat mengajarkan kita untuk rendah hati, tetap sabar, dan penuh kasih sayang. Ketika kita sujud di hadapan Allah, kita seharusnya merasakan keagungannya yang luar biasa, yang membuat kita merasa kecil dan tidak berhak sombong terhadap sesama. Salat sebagai penjaga akhlak juga berarti ia melatih kita untuk selalu introspeksi diri. Setiap kali kita berdiri dalam salat, kita harus menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar menjalani hidup ini dengan cara yang baik, dengan sesuai ajaran Islam? Jika kita mendirikan salat dengan ikhlas, maka salat itu akan menjaga kita dari perbuatan jahat dan menuntun kita pada jalan yang benar. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah,
Salat adalah ibadah yang tidak hanya mengubah hubungan kita dengan Allah, tetapi juga membentuk kepribadian kita seorang muslim yang berakhlak mulia. Salat mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, untuk sabar dalam menghadapi ujian, dan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Inilah sebabnya salat disebut sebagai tiang agama, karena tanpa salat, agama kita akan rapuh. Dan salat juga penjaga akhlak, karena ia mengarah pada perbaikan akhlak setiap individu. Marilah kita semua untuk berusaha mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk dan penuh kesungguhan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan salat dengan penuh keikhlasan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga salat kita menjadi pelindung bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.